Hai hai hai, di sini kita dari kelompok 7 kelas 9W SMPN 1 Mojo Agung. Nah, kali ini kita akan menjelaskan tentang cerita fiksi dan cerita non-fiksi. Sebelum masuk ke materi, kenalin dulu nih dari kelompok 7. Yang pertama ada Faulatul Fajri nomor absen 11, ada Novelia Tata Bilasari nomor absen 21, ada Cindy Kailanisa nomor absen 28, dan yang terakhir ada Syarifah Kamami nomor absen 29. Nanti akan ada beberapa pembahasan yang akan kita ulas. Jadi teman-teman jangan lupa nonton sampai akhir ya. Buku fiksi. Pengertian: buku fiksi adalah buku yang berisi cerita atau kejadian yang tidak sebenarnya, sesuatu yang tidak nyata atau fiktif, hanya berupa hayalan atau imajinasi dari pengarang. Non-fiksi. Pengertian: buku non-fiksi adalah buku yang berisi informasi, ilmu pengetahuan, atau kejadian sebenarnya sesuai fakta, sehingga hal yang disampaikan tersebut bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ciri fisika: 1. Berisi imajinasi dari pengarang. 2. Kebenarannya tidak mutlak. 3. Bahasanya bersifat konotatif atau bukan sebenarnya. 4. Umumnya karya fiksi menyasar emosi atau perasaan pembaca, bukan logika. 5. Terdapat pesan moral atau amanat. 6. Tidak memiliki sistematika yang baku, formatnya sesuai keinginan penulis. Dan yang kedua adalah ciri-ciri dari buku non-fiksi. Informasi yang disampaikan sesuai fakta. 2. Berbentuk tulisan ilmiah, misalnya makalah, skripsi, tesis, dan lain-lain. 3. Menyampaikan sesuatu secara objektif, menarik, dan sesuai nalar. 4. Bahasanya bersifat denotatif atau sebenarnya. 5. Informasi yang disampaikan ditulis secara jelas dan sistematis. 6. Pemilihan kata dan kalimat yang formal dan baku. Unsur-unsur penting dalam buku fiksi. Ungkapan sebagai unsur kebahasaan dalam buku fiksi. Membaca buku fiksi, kita bisa menemukan hal yang menarik tentang diksi ataupun ragam bahasanya. Contoh, maka ditutupnyalah mukanya dengan kedua belah tangannya, lalu menangis, mengisak-ngisak sambil berseru dalam hatinya, "Oh Kori, Kori istriku, di manakah engkau sekarang? Lihatlah suamimu menyadari untung, lekaslah kembali, supaya kita menyambung hidup kembali seperti dulu." Cuplikan novel Salah Asuhan. Kata-kata menyambung hidup dalam cuplikan novel di atas jika kita bandingkan dengan menyambungkan tali, hidup sederhana, hidup susah. Dari cara itu akan tampak kekhasan kata-kata tersebut. Kekhasan kata itulah yang disebut ungkapan yang mengandung makna kiasan. Contoh lainnya lapang dada, berat hati, dan lain sebagainya. Unsur-unsur lain yang menarik dari buku fiksi. 1. Tema yang unik. 2. Alur yang menegangkan, latar yang menegaskan. 3. Gaya bahasanya yang menarik dengan konotasi. 4. Tokoh dan penokohan. 5. Amanat atau pesan moral yang menyentuh. Perbedaan antara buku fiksi dan buku non-fiksi. Buku fiksi yang pertama cover buku, 2. rincian sebuah buku, 3. tokoh dan penokohan, 4. tema cerita, 5. bahasa yang digunakan, 6. penyajian alur cerita, dan 7. amanat atau pesan cerita. Nah, kalau untuk non-fiksi, yang pertama cover buku, 2. rincian sebuah buku, 3. judul sebab, 4. isi buku, 5. cara menyajikan isi buku, 6. bahasa yang digunakan itu denotatif, dan terakhir sistematika penulisan baku atau tetap. Nah, itu tadi penjelasan kita tentang cerita fiksi dan non-fiksi, guys. Buku adalah jembatan ilmu untuk menghubungkan pengetahuan dengan kehidupan nyata. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami tutup dengan pantun. Celak jalan, celak sampi. Selamat jalan dan terima kasih.